Di laga tadi malam kelihatan betapa mediokernya MU dibandingkan klub-klub top Liga Inggris lainnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Spurs, dengan Brighton, itu MU masih lebih mediocre daripada kedua tim yang kusebutkan tadi kayak gitu. Gini, kalau kita bicara pertandingan tadi malam kayak gitu ya, sebenarnya layak kalah ya, memang layak kalah. Tapi juga City bisa dibilang main bagus, nggak bagus-bagus sekali juga karena memang murni pertahanan MU aja yang bosok kayak gitu, ngerti nggak? Golnya Haaland penalti, kemudian gol keduanya Haaland juga bisa kosong. Pemain seperti dia bisa dibiarkan kosong, nyundul sebegitu, heading sebegitu bebasnya. Gol ketiganya Foden, ya it happens karena MU udah keluar. Rodri shooting, kemudian dapat muntah dari Onana, Erling Haaland oper ke Foden dan gol kayak gitu. Nah itu kan ya udah terjadi. Sebenarnya sudah diprediksi juga pertandingan akan seperti itu, tapi yang nggak bisa diprediksi adalah permainan MU yang sejelek itu gitu. Gini, pasti ada orang yang mengatakan bahwasanya wajar MU kalah gitu. Banyak pemain dia yang cedera. Di belakang aja Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Malaysia, Casemiro, kemudian siapa lagi, Kobe Maino, kemudian siapa lagi, dan lain sebagainya lah, yaitu pemain-pemain itu tadi banyak yang cedera. Ya elah, coba gini deh. Emang musim lalu pemainnya yang pemainnya lengkap, emang mainnya bagus? Enggak gitu. Mereka menang 8-9 pertandingan berturut-turut, iya. Cuman apakah bermain bagus? Enggak, banyak ugly win juga kayak gitu. Jadi apa yang menjadi alasan bahwasanya, kalau apa yang menjadi dasar bahwasanya kalau semua pemain yang kusebutkan tadi itu balik lagi, mainnya akan bagus gitu. Ini bukan tentang menang ya. Kalau menang ugly win ya untuk apa? Kita bosan emosi nontonnya gitu. Kita kan lebih baik ya, bukan kalah, maksudnya menang dan juga bermain bagus gitu kan, itu yang paling penting. Tapi kalau untuk kondisi sekarang sih ya, 2-3 kali ugly win ya it's okay untuk membangkitkan mood gitu. Tapi kalau melawan tim-tim besar ya selesai itu barang kayak gitu. Nah pertandingan di minggu depan kan itu melawan Newcastle ya. Nah Newcastle juga permainannya nggak buruk gitu. Bahkan kalau dibandingkan MU sekarang, oh, luar itu, bahkan Newcastle lebih bagus kalau aku bilang gitu. Gini, pertanyaan sekarang kan, apa yang salah dari permainan MU tadi malam atau musim ini deh kayak gitu. MU itu musim ini menghabiskan kurang lebih 200 juta kayak gitu. Membeli pemain kayak Mason Mount, Andre Onana, Amrabat, terus siapa lagi? Johnny Evans, terus siapa lagi? Højlund kayak gitu. Habis kurang lebih 200 juta kayak gitu. Cuman yang bisa bermain kan, yang bisa langsung Reguilon satu yang bisa bermain itu kan, yang murni bisa bermain di tim dan bermain tim minggu itu kan cuman Amrabat dan juga Højlund gitu. Mason Mount banyak cedera, bahkan banyak underperform gitu, yang tidak kelihatan. Dibeli 70 juta nggak kelihatan sama sekali. Kemudian kalau kita bahas lagi, MU-nya banyak masalah di dalam maupun di luar lapangan, yang mulai dari kasus Ronaldo lah, Anthony lah, Sancho lah, terbaru adalah Garnacho gitu. Jadi Erik ten Hag sangat dipusingkan dengan hal-hal yang ada di luar lapangan kayak gitu. Bukan seharusnya kan ya, contoh kayak Pep, kayak Klopp kan tidak begitu mengurusi hal-hal di luar lapangan. Pep kan nggak melihat, nggak mengalami pemain yang banyak tingkah lah, yang banyak cerita lah kan, enggak. Klopp juga demikian. Erik ten Hag menghadapi pemain kayak Ronaldo, Sancho, Anthony yang di luar lapangannya itu masalah mereka lebih berat lagi daripada di dalam lapangan gitu, karena masalah di luar lapangan pasti akan terbawa di dalam lapangan kayak gitu. Jadi bisa dibilang rata-rata tim Inggris itu tidak ada masalah yang seberat MU gitu. Masalah mereka mungkin di dalam lapangan. Di luar lapangan mereka nggak punya masalah. Kalau MU di dalam dan di luar lapangan punya masalah kayak gitu. Nah, hal itulah yang menurutku menjadi titik permasalahan. Jadi Erik ten Hag tidak bisa fokus untuk memperbaiki strategi, memperbaiki cara bermain kayak gitu. Nah, berkaitan dengan cara bermain ini juga menyedihkan kayak gitu. Ya, aku selalu bilang nggak ada pemain yang berani passing itu ke depan. Passingnya kiri kanan belakang, kiri kanan belakang, kayak kayak tim yang nggak berani mendistribusikan bola ke depan untuk mencetak gol ataupun untuk kreativitas. Terus banyak yang bilang, oh cadangkan aja Bruno, cadangkan Bruno, cadangkan Rashford. Pertanyaannya, yang gantikan Bruno siapa? Eriksen. Lihat tadi malam kayak mana mainnya Eriksen. Dia bukan lagi Eriksen yang kita kenal 5 tahun lalu, enggak. Dia adalah Eriksen sekarang yang memiliki penyakit jantung yang stamina-nya itu tidak bisa lagi dipakai 90 menit full untuk pressing gitu. Oke. Kemudian Rashford diganti. Gantikannya siapa? Garnacho ya 11-12 kayak gitu. Jadi nggak ada pilihan juga, bagi Erik ten Hag
mencoba cadangkan mereka. Siapa yang mau dimainin? Kalau mereka dicadangin kemudian kalah ya sama aja guys. Bagus dimainkan terus tapi dirubah mungkin cara bermainnya Bruno. Ya mungkin bolehlah dicadangkan 1 kali 2 kali. Cuman kalau dicadangkan sampai banyak pertandingan menurutku itu bukan solusi karena pemainnya belum banyak yang balik dan juga pemainnya tidak sekuat tim-tim lain secara tim gitu. Lapis keduanya itu tidak sebaik lapis pertamanya kayak gitu. Kemudian terlalu banyak pemain-pemain yang mediocre yang ada di situ kayak Dalot, kayak McTominay, kayak Evans, kayak nggak Evan kayak kita itulah karena dia udah veteran ya, maksudnya Maguire, Lindelof, kemudian siapa lagi, Martial, kemudian ya Antonio. Aku anggap ini pemain ya nggak layak ada di MU sebenarnya, banyak oper ke belakang nggak berani masuk ke dalam. Kemudian siapa lagi, Wan-Bissaka, pemain kayak gitu kan nggak layak. Mungkin mereka nggak jelek, cuman levelnya itu bukan level tim besar atau bukan level MU. Level mereka mungkin ya tim-tim kayak West Ham, kayak Aston Villa, Fulham ataupun Sheffield ataupun Everton kayak gitu. Tim-tim kayak gitu level mereka itu di situ, nggak di level top tim Big Six kayak gitu. Karena mereka tidak bisa mengikuti mungkin secara taktikal, secara ini juga nggak bisa mengikuti, secara permainan juga nggak bisa mengikuti. Menurutku ya Lindelof hampir 5 tahun dia nggak bisa apa-apa juga. Begitu juga dengan Maguire, Wan-Bissaka, Dalot, apalagi ini pemain taunya cuma oper kiri kanan belakang aja nggak berani ke depan kayak gitu. Coba lihat cara siapa yang main Walker deh kayak gitu. Dia kan jarang oper ke belakang. Dia kalau bisa oper ke depan ke depan. Kalau dia bisa overlapping. Kalau dia overlapping jarang, oper ke depan jarang gitu. Taunya ya long ke sisi terjauh untuk men-stretching pertahanan lawan kan kayak gitu permainan Dalot kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan sekarang kan apakah Erik ten Hag out gitu. Kalau aku sekarang ya mungkin ku bilang out Erik ten Hag out. Cuman gini, yang jadi penggantinya siapa? Nggak banyak juga pelatih hebat sekarang available. Mungkin ya Hansi Flick juga ya timnas Jerman sama MU 11-12 kayak gitu loh. Timnas Jerman juga dia nggak bisa apa-apa di timnas Jerman, makanya dia dipecat kayak gitu. Jadi siapa yang mau gantiin sama aja. Lebih baik menurutku ya memang kalau aku pribadi out ya out. Cuman kalau bisa dipertahankan aja karena ini bisa dibilang mungkin dia memiliki kesalahan tapi tidak murni kesalahan dia. Ini lebih kepada kesalahan pemainnya yang mediocre dan juga manajemennya yang bosok kayak gitu. Itu sebenarnya masalahnya gitu. Cuman ya kalau ada pelatih yang lebih hebat ya siapa juga, nggak ada pelatih yang hebat yang nganggur sekarang, siapa, nggak ada kayak gitu. Aku nggak terpikir ya, mungkin kalau kalian tahu silakan di komen kayak gitu. Tapi sejauh pengamatanku belum ada si pelatih yang top yang bisa dibeli sekarang ini juga gitu. Jadi menurutku ya mungkin berikanlah kesempatan sama Erik ten Hag. Toh ya masih berapa 10 atau 11 match gitu ya. Berikanlah kesempatan, masih panjang gitu. Bahkan Guardiola kan juga bilang bahwasanya ya MU ini tinggal menang 4-5-6 pertandingan mereka akan berada di atas juga gitu kan, berada di top posisi mereka juga ya, memang benar gitu. Cuman untuk meraih kemenangan 4-5 kali berturut-turut itu kan bukan suatu hal yang mudah. 4-5 kali berturut-turut itu berarti kurang lebih 1-2 bulan mereka menang terus tanpa ada kekalahan. Ya memang akan menjadi suatu hal yang bagus, menjadi suatu mood booster gitu. Cuman kalau untuk menang itu kan nggak mudah untuk menang sebegitu banyaknya secara berturut-turut gitu. Jadi kalau menurutku pribadi ya mungkin mungkin kalau misalkan nanti di Desember pemain-pemain itu belum balik ya mungkin MU harus beli atau pinjam pemain yang bisa menggantikan pemain-pemain yang cedera ini kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemain-pemain yang dibeli itu juga nggak tepat guna gitu. Kayak misalkan orang nanya kan apakah Amrabat itu cocok di MU? Cocok aja untuk menggantikan si Casemiro, cocok aja ya, bagus aja. Cuman kan pertanyaannya apakah dia pemain yang bukan diharapkan apa ya bahasanya? Apakah dia pemain yang berguna untuk MU, kan itu pertanyaannya. Menurutku sih nggak begitu. Apakah dia pemainnya diperlukan gitu? Menurutku tidak terlalu diperlukan karena ada sosok kayak Casemiro yang bisa ada di posisi dia, walaupun memang Casemiro harus memiliki seorang tandem. Cuman menurutku tandem Casemiro bukan tipikal pemain kayak Amrabat. Tipikal pemain kayak Amrabat ini kan 11-12 sama Casemiro. Dribblingnya nggak bagus, cuman mereka pekerja keras dan juga
membaca permainan itu bagus. Pemain yang dibutuhkan pemain yang bisa jemput bola dari depan ke belakang gitu loh, ngerti? Pemain yang bisa menjemput bola dari belakang kemudian mengalirkan ke kiri kanan. Pemain-pemain kayak ya Kimmich, kayak De Jong, kayak siapa lagi? Mungkin ya cuman itu doang sih pemain-pemain yang berada di top posisi di DM yang bisa mengalirkan bola kiri kanan depan kayak itu. Cuman ya kalau Casemiro bukan tipe pemain yang bisa yang bisa mendistribusikan bola dengan baik menurutku ya. Jadi ya memang butuh pemain yang ada yang bisa, sebenarnya ada sosok seperti kayak Casemiro yang bisa menjadi sosok seperti itu kayak gitu. Cuman Casemiro Eriksen maksudku. Cuman kan Eriksen sekarang bukan Eriksen yang kita kenal ya, seperti yang aku bilang 5 tahun yang lalu kayak gitu. Dia sudah jauh berubah karena ada riwayat jantung dia kayak gitu. Kemudian kan ya gimana ya, kan aku udah bilang kan di beberapa pertandingan MU juga aku sudah sering bilang bahwasanya beberapa pertandingan yang mereka menang itu semuanya ugly win, bukan pertandingan yang mereka menang dengan meyakinkan kayak lawan Burnley, golnya si Bruno, kemudian lawan Sheffield terakhir kayak gitu, kemudian lawan Copenhagen kan mainnya jelek. Tapi ya ini pertandingan yang tadi malam itu membuktikan ucapanku itu benar bahwasanya ini tim gak bisa bermain secara tim. Tim ini cuman kumpulan orang yang tidak begitu tidak begitu pandai bermain bola, kemudian dikumpulkan dalam satu tim yang tidak bisa membentuk sebuah tim kayak gitu. Nah itulah MU sekarang kayak gitu. Mungkin ya ada faktor ya kembali lagi, kalau aku bilang kembali ke manajemennya sih, nggak bisa kita salahkan Erik ten Hag 100%. Mungkin kalau mau disalahkan Erik ten Hag mungkin dia 40% itu salah dia, karena pemain-pemain yang ada sekarang kan juga pemain-pemain yang dibeli dia gitu kan. Ya kayak Onana, kayak Højlund, kemudian Eriksen, Reguilon, kemudian Mason Mount, Casemiro, kemudian sampai Anthony, itu kan artinya 70-80% pemain yang ada sekarang, pemain yang sering diturunkan dia itu kan pemain yang dibeli dia, warisan Ole itu kan cuman Maguire, Lindelof, Van Bissaka, Dalot, itu doang. Itu pun mereka jarang bermain, mereka sering dirotasi juga gitu kan. Jadi pemain-pemain yang ada sekarang juga pemain-pemain pilihan dia juga. Jadi makanya aku bilang mungkin kalau dia disalahkan mungkin 50% lah salahnya dia, nggak bisa 100% dia disalahkan, karena ya kembali lagi kepada kebijakan klub, kebijakan manajemen untuk membeli pemain gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.